Sasis bis di Indonesia saat ini telah ada banyak merek dengan seri dan variannya masing-masing. Penamaan sasis juga tiap merek memiliki kode huruf dan angka pada produk sasisnya. Nah, dari beberapa merek sasis, penamaan kode huruf dan angka ternyata bisa mendeskripsikan spesifikasi, jenis, dan model sasisnya. Jadi dengan kita melihat tulisan yang tertempel pada bagian bis, kita bisa memahami kode sasis bis tersebut dengan kepekaan kita, seperti halnya memahami kode perasaan doi ke kita. Kita bisa tahu, oh sasis ini punya tenaga segini dan jenis sasisnya seperti ini, tanpa harus kita browsing lebih dalam tentang spesifikasi sasisnya. Namun, tidak semua merek sasis bis bisa diidentifikasi hanya dari penamaan kodenya saja. Nah, lalu sasis apa saja sih yang bisa kita tahu hanya dari penamaan kode sasisnya saja? Oke, mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. Ada beberapa huruf dalam penamaan sasis produk buatan Mercedes-Benz. Mulai dari huruf O yang merupakan singkatan dari omnibus yang artinya bis. Kemudian ada huruf OC, merupakan singkatan dari omnibus sasis yang artinya sasis bis. OH yang merupakan singkatan dari omnibus Heikeinbau yang artinya bis bermesin belakang. OF merupakan singkatan dari Omnibus Frontenbau yang artinya bis bermesin depan. RF singkatan dari Raised Floor yang artinya dek tinggi atau ganda atau bisa disimpulkan juga sebagai sasis triple axle. Selain huruf juga ada 4 digit angka seperti 1521, 1525, 1526, 2542 dan lainnya. Angka-angka ini juga sebagai kode yang bisa diartikan. Pada 2 digit angka awal ini menunjukkan gross vehicle weight atau berat total ketika sasis sudah dipasang dengan bodi bis, berikut juga dengan isinya. Atau bis ini mampu menahan beban hingga angka tersebut. Kemudian 2 digit angka paling belakang mendeskripsikan tenaga maksimal dalam satuan horsepower yang dapat dihasilkan dari mesin sasisnya. Oke, contoh sasis bis Mercedes-Benz OH1525. Berarti sasis ini merupakan sasis bermesin belakang dengan GVW sebesar 15 ton dan tenaga maksimalnya adalah 250 horsepower. Mercedes-Benz OF1623 berarti sasis ini merupakan sasis bermesin depan dengan GVW sebesar 16 ton dan tenaga maksimalnya adalah 230 horsepower. Untuk bis medium juga sama, misal sasis OF917 berarti sasis ini bermesin depan dengan gross vehicle weight atau GVW sebesar 9 ton dan tenaganya adalah 170 horsepower. Terakhir ada bis yang menggunakan kode Mercedes-Benz OC500RF2542. Pembacaan kodenya serupa dengan sebelumnya. Namun perbedaannya bis ini punya 3 sumbu roda, bisa dibilang juga bis tronton. OC merupakan kependekan dari Omnibus Sasis. 500 yang berarti serial sasisnya. RF berarti Raised Floor, dek tinggi atau ganda. Lalu 2542 mengacu pada GVW bisnya sebesar 25 ton dengan tenaga maksimum mesin 420 horsepower. Sasis Hino di Indonesia mempunyai beragam jenis varian. Penamaannya juga berbeda-beda dengan menggunakan huruf dan angka. Untuk sasis bermesin depan, Hino menamainya dengan BX dan AK. Sedangkan untuk bermesin belakang ada RK, RG, RN, dan RM. Untuk bis medium ada FB, GB, dan FC. Nah, biasanya angka yang terdapat pada penamaan sasisnya merujuk pada tenaga mesinnya.
Seperti Hino RK8R260, sasis ini merupakan sasis bermesin belakang dengan tenaga sebesar 260 PS. Lalu ada Hino AK240. Sasis ini merupakan sasis bermesin depan dengan tenaga sebesar 240 PS. Namun tidak semua sasis bis Hino terdapat angka yang mendeskripsikan tenaga yang dihasilkan, seperti Hino BX, Hino RG, dan Hino RK Turbo. Sasis bis Volvo juga memiliki kode penamaan yang bisa diartikan. Di Indonesia ada Volvo B7R, B8R, hingga B11R. Kode huruf awal yakni B yang menandakan sebagai produknya adalah produk kendaraan bis. Lalu angka menandakan sebagai cc mesin. Sedangkan huruf terakhir yakni R menandakan bahwa posisi mesin berada di belakang atau rear engine. Nah, jadi Volvo B11R ini merupakan sasis bis bermesin belakang dengan kapasitas dapur pacunya yang sebesar 11.000 cc. Nah, biasanya di bagian kaca bis yang pakai sasis Volvo terdapat stiker yang seperti ini. Nah, angka ini juga sebagai besaran tenaga yang dihasilkan. Dan iShift ini merupakan sistem transmisi otomatis canggih milik Volvo. Scania juga memiliki penamaan sasis yang bisa diartikan. Mulai dari kode huruf di awal merupakan kode mesin bis berada, K untuk bis bermesin belakang, dan F untuk mesin depan. Kemudian angka di tengah kode sasis bisa dibaca sebagai jumlah tenaga maksimal yang dihasilkan dalam satuan horsepower. Kemudian terdapat dua huruf pada belakang angka, di mana huruf pertama dan huruf paling akhir punya penjelasan kodenya masing-masing. Kode pada huruf pertama berdasarkan jenis transportasi bis. I artinya sasis untuk bis antar kota jarak dekat hingga jarak jauh dengan kenyamanan biasa atau standar. U artinya sasis untuk bis dalam kota jarak dekat dengan kenyamanan yang biasa dan memakai lantai yang rendah. E artinya sasis untuk perjalanan jauh dengan tingkat kenyamanan yang tinggi dan mewah. Nah, kode pada huruf kedua itu berdasarkan penggunaan sasis atau bentuk fisik dari bis tersebut. A merupakan sasis bis dengan tipe gandeng seperti halnya yang dimiliki oleh Transjakarta. B adalah tipe sasis bis normal atau biasa. D merupakan tipe sasis yang dipakai untuk bis double decker atau bis tingkat. Meskipun di Indonesia banyak perusahaan yang memakai sasis double decker pada tipe B Scania, seperti Scania K410IB. Nah, sebagai contoh, sasis bis Scania K360IB jika dilihat dari kodenya, berarti sasis ini merupakan sasis bermesin belakang dengan tenaga sebesar 360 HP yang merupakan bis untuk antar kota dengan jarak dekat maupun jarak jauh, yang bertipe sasis bis normal atau bis biasa. Nah, itu tadi cara memahami kode sasis bis di Indonesia. Dan oke, sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.